Pengertian Bank Sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai mata uang, mengatur jumlah uang beredar, dan memastikan stabilitas nilai keuangan. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tujuan utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun mata uang asing. Untuk mencapainya, BI menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti pasar terbuka, suku bunga acuan, giro wajib minimum, dan intervensi nilai tukar. Prinsip-prinsip manajemen bank sentral. Manajemen bank sentral didasarkan pada prinsip good governance yang mencakup independensi, akuntabilitas, dan transparansi agar kebijakan moneter efektif, kredibel, dan dapat dipercaya publik. Yang pertama, independensi. Bank sentral bebas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa intervensi politik, agar keputusan berorientasi pada stabilitas jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. 2. Akuntabilitas. Meskipun independen, Bank Sentral tetap wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya melalui laporan kepada publik dan lembaga legislatif, audit, serta publikasi data ekonomi. 3. Transparansi. Keterbukaan informasi tentang kebijakan, tujuan, dan hasil pelaksanaan meningkatkan kepercayaan publik serta membantu pelaku ekonomi memahami arah kebijakan moneter. Ketiga prinsip ini saling melengkapi. Yang pertama itu independensi memberikan kebebasan bertindak, yang kedua akuntabilitas menjaga tanggung jawab, dan 3 transparansi memperkuat kepercayaan, sehingga bersama-sama membentuk tata kelola bank sentral yang efektif dan kredibel. Bentuk-bentuk penerapan independensi bank sentral. Yang pertama ada kebebasan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan langsung dari pemerintah atau pihak lain. Yang kedua ada penetapan suku bunga acuan dan instrumen moneter berdasarkan analisis ekonomi bukan kepentingan politik. Yang ketiga ada masa jabatan anggota Dewan Gubernur yang tetap dan tidak mudah diganti untuk menjaga stabilitas kebijakan. Yang terakhir ada larangan bagi pemerintah untuk memaksa bank sentral membiayai defisit anggaran secara langsung. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penerapan transparansi. Yang pertama ada publikasi laporan kebijakan moneter dan inflasi secara rutin. Dua, ada siaran pers hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG yang menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan suku bunga. Yang ketiga, ada penyampaian data, statistik, dan proyeksi ekonomi makro secara terbuka. Yang terakhir, ada komunikasi langsung kepada publik melalui media digital dan konferensi pers. Bentuk-bentuk akuntabilitas bank sentral. Yang pertama, laporan berkala kepada parlemen atau pemerintah yang berisi pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian sasaran ekonomi. Yang kedua, audit keuangan dan kinerja oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang ketiga, publikasi laporan tahunan dan data statistik ekonomi agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan moneter. Fungsi dan tugas bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga sistem pembayaran, yaitu mengatur dan memastikan sistem pembayaran tunai dan non-tunai berjalan lancar dan aman. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berperan dalam kebijakan makrodensial untuk menjaga risiko keuangan melalui instrumen seperti CCB, LTV, dan GMWMV, meskipun pengawasan makrodensial kini dilakukan oleh OJK. Dan yang keempat, mengelola cadangan devisa, menjaga cadangan devisa guna menstabilkan nilai tukar, membiayai impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pengalaman negara lain dalam manajemen bank sentral dan perbandingannya dengan Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat. Independen, desentralisasi, dan sangat transparan melalui publikasi hasil rapat. Bank Indonesia juga independen, tetapi masih bersifat sentralisasi dan transparansinya belum detail fit. 2. Jepang. Independen sejak tahun 1998 dan menggunakan quantitative easing. Bank Indonesia serupa dalam koordinasi dengan pemerintah, namun lebih fokus pada instrumen konvensional. Yang ketiga ada Uni Eropa, paling independen dan akuntabel, mengatur banyak negara. Bank Indonesia memiliki prinsip serupa namun dalam konteks nasional. Struktur organisasi Bank Indonesia. Yang pertama, Dewan Gubernur, pemimpin tertinggi Bank Indonesia yang menetapkan arah kebijakan strategis dan menjaga kestabilan rupiah. 2. Unit departemen dan kantor perwakilan. A. Departemen di kantor pusat menangani bidang teknis seperti kebijakan moneter, sistem pembayaran BIPES dan KRIS, komunikasi, statistik, serta kerjasama internasional. B. Kantor perwakilan dalam negeri memantau ekonomi daerah, mengelola peredaran uang, dan menyalurkan kebijakan pusat. C. Kantor perwakilan luar negeri New York, London, Tokyo, Singapura, memperkuat diplomasi keuangan dan pengelolaan cadangan devisa. 3. Komite Kebijakan Makroprudensial dan Sistem Pembayaran bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan risiko sistematik dan koordinasi kebijakan bersama OJK dan LPS dalam forum KSSK. Kesimpulan, manajemen bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia menjalankan fungsi utama seperti menetapkan kebijakan moneter, menjaga sistem pembayaran, mengelola cadangan devisa, dan memastikan stabilitas keuangan nasional dengan berlandaskan prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga prinsip tersebut membuat kebijakan BI lebih efektif dan dipercaya publik. Dengan struktur organisasi yang profesional serta belajar dari pengalaman The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.